Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kesempatan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu kembali secara online untuk mengkaji hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan rukun-rukunnya sholat sampai pada rukun keempat, yaitu Fatihah. Jadi kita sudah membahas 4 rukun sholat, yaitu niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri, dan juga Fatihah. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan rukun sholat yang kelima, yaitu ruku. Ruku yaitu merunduk sekiranya telapak tangan sampai ke lutut. Jadi ruku minimal itu kira-kira telapak tangan kita merunduk ke arah depan, bukan ke samping kanan atau kiri atau ke belakang seperti orang kayang gitu, enggak. Tapi merunduk ke depan dalam keadaan berdiri, merunduk ke depan. Merunduknya ukurannya minimal kira-kira tapak tangan ini kalau diletakkan di lutut itu sampai. Itu minimalnya. Dan tidak harus tangan itu diletakkan di lutut. Yang penting kira-kira seandainya tapak tangan itu diletakkan ada di lutut, maka akan sampai. Nah, dalam ruku itu dilarang infinas. Infinas itu merendahkan pantat dan mengangkat kepala serta memajukan dada. Jadi ketika ruku itu tidak boleh infinas. Infinas itu akan terjadi ketika orang pantatnya direndahkan. Dan itu akan terjadi ketika dengkulnya itu ditekuk, lututnya itu ditekuk. Jadi antara betis dengan paha nggak lurus. Lututnya ditekuk sehingga pantatnya agak rendah. Kemudian kepalanya diangkat begini dan dadanya dimajukan. Nah, itu tidak diperbolehkan dilakukan ketika ruku. Jika itu dilakukan secara sengaja, maka sholatnya menjadi batal. Ini ruku minimal. Ruku yang sempurna nanti akan dibahas di bab sunnah-sunnahnya sholat. Sekarang kita fokus pada rukun-rukunnya sholat. Yang keenam, rukunnya sholat adalah tumaknina di dalam ruku. Tumaknina adalah diam di antara dua gerakan seukuran bacaan tasbih. Jadi orang ruku itu harus tumaknina. Artinya tumaknina itu bukan berarti seluruh anggota badannya harus diam. Tidak ada masalah ketika orang ruku itu tangannya gerak atau kakinya gerak atau jari-jarinya gerak, tidak ada masalah. Yang penting sekiranya antara dia ruku dengan bangun i'tidal itu ada jeda. Minimal jedanya adalah waktu yang sangat sebentar. Sekiranya cukup digunakan untuk membaca subhanallah. Jadi misalnya contohnya gini, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, itu minimal. Jadi nggak boleh begini, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, nggak ada jeda sama sekali. Ini tidak diperbolehkan. Jadi ruku, diam sebentar, artinya diam sebentar ini tidak langsung bangun. Adapun ketika ruku, jarinya gerak-gerak, tidak ada masalah. Matanya kedip-kedip, itu mulutnya baca tasbih, otomatis gerak-gerak, tidak ada masalah. Yang penting antara merunduk untuk ruku dengan bangun i'tidal itu ada jeda minimal seukuran bacaan tasbih atau subhanallah. Ini rukun yang keenam. Kita pindah ke rukun yang ketujuh. Rukun yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal maksudnya kembalinya orang yang ruku ke posisi sebelum ruku. Nah, jadi i'tidal itu kembali ke posisi sebelum ruku. Kalau orang salat berdiri sebelum ruku berdiri, berarti yang dimaksud i'tidal dari ruku balik berdiri. Kalau orang yang tidak mampu berdiri, sholatnya duduk, sebelum rukuk dia duduk, kemudian merunduk. Berarti i'tidal kembali ke posisi duduk. Itu yang dimaksud i'tidal. Jadi bangkit dari rukuk. Kembalinya orang yang rukuk ke posisi sebelum rukuk. Bangkit ke kondisi sebelum rukuk. Dengan menegakkan tulang punggungnya. Jadi ketika bangun i'tidal itu tulang punggungnya harus tegak. Tidak boleh agak merunduk. Kemudian i'tidal ini ada dua rukun, i'tidal dan duduk di antara dua sujud nanti. Itu rukun qasir, rukun yang pendek tidak boleh dipanjangkan. Karena itu dilarang memperpanjang i'tidal. Nah itu, i'tidal itu dipanjangkan tidak boleh. Jadi i'tidal itu harus sebentar.
Julus bena sajdatain, duduk antara dua sujud juga harus bentar. Kalau sujud silahkan, mau berjam-jam silahkan sujud. Rukuk berjam-jam silahkan. Khusus untuk itidal dan juga duduk antara dua sujud ini tidak boleh panjang. Nah, panjang itu yang dilarang itu apa? Dilarang memperpanjang itidal setelah zikir masyru' yang ditentukan syariat selama waktu yang cukup untuk baca Fatihah. Jadi yang dikatakan memperpanjang itidal yang mengakibatkan sholat itu batal adalah dia melakukan itidal sampai waktunya itu lama. Ukurannya lama, cukup digunakan untuk membaca zikir itidal yang komplit plus cukup dibuat baca Fatihah. Jadi itidal yang dianggap lama yang bisa membatalkan sholat adalah ketika itidalnya itu seukuran waktu yang cukup untuk dibuat baca zikirnya itidal yang sempurna, yang komplit, dan cukup digunakan baca Fatihah. Kalau sampai seukuran itu, maka sholatnya batal. Tapi kalau lamanya tidak sampai seukuran itu, hanya cukup untuk baca zikirnya, atau baca zikirnya plus sebagian Fatihah tidak sempurna, maka sholatnya tetap sah, tidak ada masalah. Kemudian yang kedelapan rukunnya sholat tumanina dalam itidal. Sama maksudnya tumanina ya tadi itu. Artinya antara dia berdiri untuk itidal, untuk kemudian dia turun ke sujud ada jeda, tidak langsung, tidak sami Allah liman hamidah Allahu akbar, enggak. Tapi setelah itidal sami Allah liman hamidah, dia diam dulu. Dia diam minimal seukuran bacaan subhanallah. Itu tumanina. Rukun sujud dua kali. Jadi rukunnya sholat yang ke-9 adalah sujud dua kali. Maksudnya sujud adalah menempelkan 7 anggota badan ke tempat sujud. 7 anggota badan adalah dahi 1, kedua tapak tangan 3, kedua lutut 5, kemudian jari-jari kaki. Yang bagian bawahnya yang putih itu jari-jari kaki, ada bagian atas ininya, ada bagian bawahnya ini. Nah, ketika sujud itu orang harus meletakkan dahi, kedua tapak tangan, kedua lutut, dan jari-jari kaki bagian bawahnya ini. Jadi harus ditekuk begini. Nah, itu yang dikatakan sujud. Nah, seperti bagaimana disebutkan di sini, anggota sujud yang 7 yaitu dahi, dua tapak tangan, dua lutut, dan dua bagian dalam dari jari-jari. Kedua bagian dalam itu maksudnya yang bawah, yang putih. Ada yang atas, yang agak warnanya agak gelap. Ada yang putih yang di bawah. Ini yang harus diletakkan. Jadi tidak boleh orang sujud itu jari-jarinya lurus begini, nggak ditekuk. Atau malah nekuk ke belakang begini, tidak diperbolehkan. Harus nekuknya ke belakang. Nah, jadi nekuknya begini. Nggak boleh nekuk begini, tapi nekuk begini. Kemudian ada syarat-syarat sujud. Syarat-syarat sahnya sujud itu dahi ini harus terbuka. Terbuka sebagian cukup. Jadi intinya harus ada kulit dahi. Nah, dahinya ini yang nempel ke tempat sujud. Kalau ada orang perempuan biasanya sholat itu pakai ikat biar rambutnya nggak kelihatan, biasanya dikasih kerudung diikat itu kepalanya, atau handuk kecil diikat di kepalanya biasanya. Nah, itu tidak ada masalah untuk keamanan biar rambutnya nggak kelihatan ketika sholat karena rambutnya perempuan itu aurat. Tapi jangan menutup seluruh dahi. Jadi separuh dahi seperti ini. Nah, itu. Atau agak ke atas. Jadi ada bagian dahi yang terbuka dan harus nempel ketika sujud. Kalau tidak maka tidak sah. Kemudian meletakkan berat dahi pada tempat sujud. Artinya orang itu ketika sujud kepalanya jangan ditahan, lepas saja, dilemeskan. Jadi otot lehernya dilemeskan sehingga tempat sujud itu terbebani oleh kepala. Ukurannya seandainya tempat sujud itu ada kapas, dikasih kepala itu menjadi kempes. Gitu. Jadi intinya yang nggak harus ditekan. Jadi sujud jangan ditekan. Ditekan keterlaluan nanti hitam semua jidatnya. Nah, itu. Nggak, cukup jangan otot leher ini ditahan. Jadi itu meletakkan berat dahi pada tempat sujud. Maksudnya itu tadi mengendorkan otot leher sekiranya tempat sujud terbebani oleh kepala. Kemudian syaratnya sujud juga pantat dan sekitarnya lebih tinggi dari pundak dan sekitarnya. Jadi ada anggota badan itu bahu dan sekitarnya, pantat dan sekitarnya. Dalam sujud, posisi bahu dan sekitarnya
harus lebih rendah dibanding pantat dan sekitarnya. Kalau lurus, seperti orang sholat, tidak nemu tempat, sholatnya di anak tangga. Itu, diundak-undakan bahasa Jawanya. Di anak tangga. Nah, jadi dia kakinya ada di bawah, sujudnya nanti dahinya ada di anak tangga yang lebih tinggi. Sehingga posisi antara bahu sama pantat ketika sujud itu lurus. Gak sah. Apalagi lebih tinggi kepala. Maka tidak sah. Harus lebih rendah bagian pantat. Harus lebih tinggi bagian pantat daripada bagian bahu. Kemudian syaratnya lagi tidak sujud di atas benda yang turut bergerak karena gerakannya. Tidak boleh orang itu sujud kepada benda yang jika orang itu bergerak maka bendanya ikut gerak. Seperti apa ya kayak tadi itu, kerudung yang diikatkan di kepala untuk perempuan biasanya, atau kopiah misalnya yang nutupi seluruh bagian dahi, atau orang yang rambutnya panjang sehingga kalau sujud dia rambutnya itu nutupi seluruh dahinya, ini nggak sah. Sujud ke tempat yang ikut bergerak ketika dia gerak itu tidak diperkenankan. Kemudian ke-10 adalah tumak ninah di dalam sujud, sama seperti tadi maksud tumak ninah. Artinya ketika sujud itu jangan langsung Allahu Akbar langsung bangun dah. Sujud itu diam sebentar, minimal seukuran bacaan subhanallah. Jadi jangan langsung bangkit. Itu yang dimaksud tumak ninah. Walaupun tangannya gerak-gerak, walaupun kakinya gerak-gerak, nggak ada masalah. Yang penting jangan langsung bangun untuk duduk. Diam dulu minimal seukuran bacaan tasbih subhanallah. Yang sempurna yang membaca zikirnya sujud sebagaimana nanti akan diterangkan insya Allah di bab kesunatan sholat. Kemudian ke rukun yang setelahnya, rukun sholat yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujud. Sujud ada dua. Nah, antara sujud pertama dan sujud kedua ini harus dipisah oleh duduk. Nah, duduk ini sama seperti i'tidal tadi, nggak boleh panjang-panjang. Dilarang memperpanjang duduk antara dua sujud. Ukuran memanjangkan yang bisa membatalkan sholat adalah ketika dia duduk itu dalam waktu yang cukup lama. Ukurannya lama, kira-kira waktu itu cukup digunakan membaca zikirnya duduk yang sempurna, yang komplit, dan cukup untuk membaca minimal tasyahud. Minimal tasyahud itu at-tahiyatulillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu minimal tasyahud. Nah, jadi i'tidal tidak boleh dipanjangkan. Kemudian duduk antara dua sujud juga tidak boleh dipanjangkan. Jadi i'tidal tidak boleh dipanjangkan, duduk antara dua sujud tidak boleh dipanjangkan. Hanya dua rukun ini yang nggak boleh dipanjangkan, tidak boleh terlalu lama. Yang lain Anda baca surat khataman Quran dalam sholat, silahkan. Ruku sujudnya dilamakan, silahkan. Tasyahudnya dilamakan, silahkan. Yang nggak boleh dilamakan terlalu lama adalah duduk antara dua sujud dan i'tidal. Ukuran memperlama duduk antara dua sujud yang bisa membatalkan sholat adalah ketika waktu duduknya dia cukup dibuat membaca zikirnya duduk yang komplit dan cukup untuk digunakan membaca minimal tasyahud. Kemudian 12, tumak nina dalam duduk antara dua sujud, sama kayak tadi. Setelah duduk jangan langsung sujud lagi, diam dulu minimal seukuran subhanallah. Rukun yang ke-13, tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal sunnah, tasyahud akhir ini wajib. Disebut tasyahud karena di dalamnya terdapat bacaan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Membaca tasyahud disyaratkan dengan bahasa Arab, kecuali jika tidak mampu maka boleh diterjemah. Tapi nggak langsung terjemah begitu saja. Misal ada orang Islam baru masuk Islam, orang kafir baru masuk Islam, harus sholat dia. Sholatnya ya pakai bahasa Arab. Takbirnya bahasa Arab, Fatihahnya bahasa Arab, tasyahudnya bahasa Arab, sholawatnya bahasa Arab, salamnya bahasa Arab. Kalau dia tidak mampu, belajar dulu. Sampai apa? Sampai waktu mepet. Kalau waktu sudah mepet, maka walaupun dia nggak bisa takbir, tetap harus sholat. Nah, lantas bagaimana takbirnya? Diterjemah. Walaupun tidak bisa baca Fatihah, dia harus sholat. Loh, ya apa kalau tidak bisa baca Fatihah? Diganti ayat lain kalau bisa. Kalau nggak bisa diganti zikir atau doa dengan bahasa Arab. Tidak bisa tasyahud bagaimana? Tetap harus sholat dengan cara diterjemah. Kalau Fatihah tidak boleh terjemah karena Quran tidak boleh terjemah. Tapi kalau takbir, sholawat, tasyahud, salam, ketika tidak bisa bahasa Arab, maka wajib diterjemah. Menggunakan bahasa apapun, walaupun bukan bahasanya dia. Misal orang Jawa,
Takbirnya bahasa Arab nggak bisa, diterjemah pakai bahasa Sunda atau Madura atau Melayu, nggak ada masalah. Walaupun bukan bahasanya dia. Nah, nanti misalnya sholat duhur seperti itu, baru masuk Islam duhur, wajib belajar. Sampai waktu duhur mepet. Kalau waktu duhur sudah mepet, wajib sholat sebisanya. Masuk waktu asar, nggak boleh langsung sholat asar, belajar lagi. Sampai bisa. Kalau sampai waktu mepet nggak bisa, sholat sebisanya. Nah, habis itu masuk waktu maghrib, nggak boleh langsung sholat, belajar lagi terus begitu sampai bisa melakukan semua rukun-rukunnya sholat sesuai aturan aslinya. Kemudian ketika membaca tasyahud itu disyaratkan memperhatikan huruf-huruf dan tasdid-tasdidnya sama seperti Fatihah. Membaca tasyahud itu makhrajnya harus tepat. Jangan ganti huruf dengan huruf lainnya. Itu tasdidnya harus baca at-tahiyyatu. Jangan at-tahiyyatu. Nggak boleh. At-tahiyyatu lillah. Jangan lillah. Nggak boleh. Nah, harus tasdidnya diperhatikan. Kemudian ke 14, rukunnya salat duduk untuk tasyahud akhir. Baca tasyahudnya itu rukun, duduknya juga rukun. Rukun yang berbeda. Dua rukun yang berbeda. Sama seperti berdiri dan baca Fatihah. Dua rukun yang berbeda. Yang ke-15 rukunnya salat adalah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Paling sempurna adalah salawat Ibrahimiyah, yaitu seperti yang tertulis di situ, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mungkin ada yang bertanya, kok agak beda ini salawat Ibrahimnya seperti tuntunan-tuntunan umum yang ada di Madin, di TPQ, di guru ngaji musola. Kok agak beda? Ya memang riwayat salawat Ibrahimnya itu ada banyak, ada sekitar 16 riwayat. Beda-beda, terserah pakai yang mana saja. Jadi riwayatnya salawat Ibrahimnya itu banyak. Nah, itu. Terserah mau pakai yang mana. Jadi salawat dengan salawat apapun boleh. Minimal tadi itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang lebih sempurna sholawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ke-16, rukunnya sholat adalah salam. Minimal assalamualaikum. Yang lebih sempurna assalamualaikum warahmatullah. Tidak pakai wabarakatuh. Baik sholat umumnya atau sholat jenazah tidak pakai wabarakatuh. Menurut Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar, khusus sholat jenazah ditambah wabarakatuh. Semua sholat tanpa wabarakatuh. Khusus sholat jenazah menurut Imam Ibnu Hajar ditambahi wabarakatuh. Rukun sholat yang ke-17 adalah tertib atau berurutan. Artinya mengerjakan sholat sesuai urutan di atas. Jadi melakukan sholat itu urut seperti yang tadi disebutkan dari pertemuan kemarin. Nah, ini pembahasan tentang rukun-rukunnya sholat. Rukun ini wajib dilakukan semuanya, semampunya. Tidak mampu sempurna, ya semampu-mampunya. Tidak boleh ditinggalkan ketika dia mampu. Kalau ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah, batal. Jadi sholat itu ada syarat, sudah kita bahas, ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat sah ini harus sudah dilakukan sebelum sholat dan harus tetap ada sepanjang sholat. Ada rukun, rukun ini ya komposisinya sholat, ibarat makanan itu ya komposisinya itu. Gitu. Jadi sholat itu terwujud ya gabungan beberapa rukun itu. Rukun, tambah rukun, tambah rukun, tambah rukun, tambah rukun, jadilah sholat. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kemudian ada sunnah. Sunnahnya sholat itu ada dua. Ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Nah, ada sunat ab'ad, ini sunat yang sangat dianjurkan. Kalau ditinggalkan sholatnya tetap sah, tapi agak cacat sholatnya. Sehingga perlu sunnah ditempel dengan sujud sahwi. Ada sunat hayat, ya sunat sebaiknya dilakukan. Seandainya nggak dilakukan, sholatnya sah, tetap sah, dan tidak usah sujud sahwi, malah tidak boleh untuk sujud sahwi. Itu kesunatan ab'ad dan hayat itu sunnah yang ada di dalam sholat. Nah, kesunatan sholat selain ab'ad dan hayat itu ada sunat sholat sebelum sholat, kesunatan-kesunatan yang berkaitan dengan sholat, tapi sebelum melakukan sholat, pra sholat. Ada kesunatan di dalam sholat, yaitu tadi ab'ad dan hayat. Ada kesunatan-kesunatan setelah melakukan sholat, seperti wiridan setelah sholat. Di sini dibahas semua.
Sunnah-sunnah sholat ada yang pertama, sunnah-sunnah sebelum sholat. Pertama adzan dan iqamah. Ya ma'ruf, lafadznya adzan dan iqamah. Itu sunat sebelum sholat. Nah, adzan dan iqamah ini bukan hanya untuk jamaah. Walaupun orang itu sholat sendiri di rumah, tidak jamaah, disunatkan adzan, disunatkan iqamah. Jadi adzan dan iqamah itu untuk sholat, bukan untuk jamaah. Jadi sholat sendiri, sholat jamaah, sunat adzan. Bahkan sholat qadha pun sunat adzan dan sunat iqamah. Itu adzan dan iqamah. Untuk laki-laki, untuk perempuan adzan tidak disunahkan. Tidak disunahkan adzan. Itu untuk perempuan. Malah kalau perempuan adzan dengan suara keras terdengar oleh ajnabi berdampak hukum haram karena menyerupai laki-laki dan rawan menimbulkan syahwat pada yang mendengar. Kemudian yang kedua, sunnah-sunnah sebelum sholat adalah berjalan menuju sholat dengan tenang. Orang berangkat dari rumah ke tempat jamaah itu tenang aja, nggak usah lari. Walaupun sudah telat, salah sendiri telat. Jadi kalau telat jangan lari, tenang aja. Habis itu jangan diulang. Berangkat sebelum begitu adzan itu sudah siap, sudah berangkat ke musola. Jadi sebelum adzan usahakan sudah wudhu, sudah membersihkan najis, sudah menutup aurat, pakai pakaian yang bersih, yang wangi. Kemudian adzan langsung berangkat ke musola, nunggu qomat ada di situ. Nunggu sholat itu pahalanya sama seperti sholat. Antafis sholat mantador tas sholat. Kamu itu seperti orang yang melakukan sholat selama kamu nunggu sholat. Jadi orang yang duduk nunggu di ikomatinya sholat itu walaupun diem, tidak ngapa-ngapain, dapat pahala sholat. Jadi berjalan menuju tempat sholat itu dengan tenang, nggak usah lari-lari. Walaupun sudah telat, walaupun takut ketinggalan takbir bersama imam, walaupun takut ketinggalan rakaat pertama, walaupun yang tenang, nggak usah terburu-buru. Alaikum bis sakinah kata Rasulullah SAW. Yang tenang. Yang ketiga berdoa di antara adzan dan iqamah. Sunat. Doa adzan disunahkan. Begitu juga doa iqamah. Ini jarang dilakukan. Orang kalau adzan biasanya jawabi. Setelah jawabi, baca doa setelah adzan. Itu bukan hanya adzan, iqamah juga begitu. Iqamah sunat dijawabi, setelah iqamah baca doa setelah adzan itu. Ini jarang yang ngamalkan. Nah, kemudian juga setelah baca doa itu disunahkan doa-doa yang lain. Antara adzan dan iqamah itu sibukkan diri dengan doa. Kenapa? Itu waktu mustajab. Nah, jadi berpotensi besar sekali doa-doa Anda akan dikabulkan oleh Allah persis seperti yang Anda minta. Kalau dilakukan di waktu mustajab atau di tempat-tempat mustajab seperti di dekat Ka'bah, di tempat-tempatnya orang soleh, yaitu di makamnya orang soleh, yaitu. Tempatnya orang soleh sama, malah hubungan yaitu connect antara rohnya orang soleh yang sudah meninggal dengan tempat ibadahnya, tempat ngajarnya itu lebih kuat dibanding hubungan rohnya orang soleh dengan makamnya. Banyak orang ziarah makam orang soleh, tapi jarang yang ziarah tempat ibadah orang soleh, tempat ngajarnya orang soleh. Padahal hubungan rohnya orang soleh dengan tempat ngajar, tempat ibadah itu lebih kuat dibanding dengan makamnya. Sama-sama diziarahi mestinya. Kemudian yang keempat, sunnahnya sholat sebelum sholat. Bersegera mengerjakan sebab-sebab sholat di awal waktu. Begitu masuk waktu sholat isya misalnya, segera persiapkan diri untuk sholat. Lakukan sebab-sebabnya sholat. Seperti wudhu, bersuci dari najis, menutup aurat, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, sholat sunnah qobliyah. Jadi istiqomahkan sholat sunnah qobliyah itu. Kenapa? Karena ibadah sunat itu akan menempel kekurangan-kekurangan yang terjadi pada ibadah wajib yang sejenis. Jadi sholat sunat bisa nempel kekurangan sholat fardu. Puasa sunat bisa nempel kekurangan puasa fardu. Sedekah bisa sunnah bisa nempel kekurangan dalam zakat dan demikian seterusnya. Sholat qobliyah dilakukan, jangan sampai tidak qobliyah. Jangan kemudian karena santri dalil nyari ilmu sebentar saja itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Benar, ucapan tersebut benar. Tapi bukan berarti Anda tidak sholat sama sekali, tidak sholat sunat sama sekali. Jadi memahami kalam-kalam seperti itu cocokkan dengan amal yang dilakukan oleh ulama dari generasi ke generasi. Jangan dipahami mengikuti hawa nafsu. Akhirnya Anda mengamalkan hawa nafsu, nuruti hawa nafsu, ditopengi hadis, ditopengi ayat, ditopengi kalamnya ulama Anda.
Sesuaikan semua ulama dari generasi ke generasi yang sampai sekarang ilmunya manfaat dan barokah itu bukan hanya sibuk mencari ilmu tapi juga mengamalkan ilmunya. Kata Imam Malik, la tajalil ilm yudhahi bil ibadah wa la tajalil ibadah yudhahi bil ilm. Jangan sampai sibuk mencari ilmu itu mengorbankan ibadah, dan jangan sampai terlalu sibuk ibadah mengorbankan kewajiban mencari ilmu. Jadi harus sama-sama jalan. Nyari ilmu yang semangat, ngamalkan ilmu juga yang semangat. Syekh Muhammad Ali Baudon, guru besar di Rubat Tarim dan guru besar di Universitas Al-Ahqaf, beliau sesepuh Mufti Tarim, hafizallahu wa ra'ah, beliau sering mengatakan bahwa kalau ada santri itu kok tidak mau istiqomah salat qobliyah, salat ba'diyah, salat duha walaupun hanya 4 rakaat, salat witir walaupun hanya 3 rakaat, jangan pernah berfutuh sampai kapanpun. Kalau futuh ya itu qobliyah ba'diyah yang rutin, minimal yang muakkad, kalau bisa ditambah yang baru muakkad. Witir minimal 3 rakaat, kemudian duha minimal 4 rakaat. Lu katanya duha minimal 2 rakaat ya untuk tukang becak. Untuk santri 4 rakaat minimalnya. Nah, kemudian yang keenam, sunnahnya sholat. Berdiri untuk sholat setelah selesainya iqomah. Ini juga banyak yang salah kaprah. Jadi kalau sholat itu diqomati, tidak usah berdiri dulu. Tunggu iqomat selesai, baru berdiri. Ketika iqomat itu dibaca, jangan sibuk berdiri, tapi sibuklah mendengarkan iqomah dan jawab iqomah. Karena sunat jawab iqomah. Setelah selesai iqomah, baru berdiri. Nah, masyarakat kadang kalau ada komat sudah dikumandangkan, kok ada orang nggak berdiri dianggap males. Inilah makanya komentar awam itu jangan dihiraukan. Kenapa komentar awam itu nggak menjadi barometer? Pujian awam jangan membuat anda terlena. Cacian awam jangan membuat anda patah semangat. Layu tabar nggak dianggap. Pujian orang awam, cacian orang awam, komentar orang awam, pembenaran orang awam nggak dianggap. Karena itu termasuk salah sekali ketika ada akad nikah. Setelah akad nikah dilakukan, kemudian yang ngakak yaitu sholat oleh sah sah, yang ditanya orang awam percuma, mereka ngomong sah ngomong tidak sah, anggapkan MP3 gitu aja. Jadi nggak perlu itu nanya sah kepada orang awam, yang ditanyai ulama yang hadir di situ. Makanya ketika akad nikah itu usahakan undang para ulama, undang orang-orang soleh. Orang ulama diundang tujuannya untuk ngecek akadnya sah apa enggak. Orang soleh diperlukan doanya biar akadnya berkah, walaupun tidak alim. Orang soleh dari ahlul bait atau bukan ahlul bait, diharapkan doanya yang alim untuk mengoreksi akadnya. Begitu, jangan hanya apa ngundang orang banyak tapi nggak ada orang solehnya, nggak ada orang alimnya. Ketika nanya akad itu sah apa enggak, tanya yang alim-alim aja, nggak usah yang awam, percuma. Kemudian yang ketujuh, yaitu meluruskan shaf. Jadi sholat itu shafnya yang lurus dan rapat, jangan renggang-renggang. Gitu. Jadi shafnya lurus, jangan bengkok-bengkok, tidak beraturan gitu, tidak, yang lurus. Kemudian yang rapat. Kenapa disuruh rapat? Sekiranya apa ukurannya rapat itu? Ya minimal pokok jangan sampai ada sela-sela yang cukup untuk ditempati orang. Kalau bisa lebih rapat lagi, Tapi ya nggak usah. Rapat itu berarti harus apa? Jari kelingking injak atau nempel ke jari kelingking sebelahnya. Biar nggak ditempati setan katanya. Ya sampean jadi setan. Yang ditempel itu tidak khusyuk. Jadi sholat itu kalau renggangnya ini tempati setan. Setan yang bertempat di situ itu tugasnya ganggu dua orang yang di kanan kirinya ini sehingga ada khusyuk sholatnya. Nah, biar nggak ditempati setan, kelingking jari kakinya ditempelkan ke jari kelingking temannya sebelahnya. Ditarik tempelan lagi, tarik tempelan lagi. Ya akhirnya ada khusyuk, Anda jadi setan. Nah, itu. Maksudnya tidak ditempati setan, biar tidak mengganggu khusyuk, malah Anda jadi setan, kan lucu juga. Nah, kemudian yang kedelapan, mengisi soft depan yang kosong dan berusaha di soft depan. Usahakan kita berasa di soft depan. Karena yang ada di soft depan itu didoakan rahmat 3 kali oleh malaikat. Kalau yang di soft kedua didoakan dapat rahmat 2 kali. Yang di soft ketiga didoakan dapat rahmat 1 kali. Jadi berusaha ada di soft yang lebih depan. Kalau bisa yang di awal. Gitu. Dan kalau ada soft depan yang kosong, jangan membuat soft baru. Nah, ini biasanya kalau masjid besar itu agak ceroboh ini masyarakat. Jadi karena ngejar
takut ketinggalan rakaat pertama, akhirnya bikin soft baru. Karena kalau ngisi soft depannya terlalu jauh jalannya ke kanan atau ke kiri, akhirnya bikin soft sendiri. Nah, ini Anda rugi. Anda ketinggalan satu rakaat, tapi ngisi soft depan yang kosong lebih afdol daripada Anda nututi semua rakaat, tapi soft depannya masih belum lengkap. Kemudian yang ke-9 bersiwak. Ya, sunat bersiwak. Kemudian bersiwak ini rakaatan bersiwak khairun min sab'in rakaat bersiwak. Nah, 2 rakaat, sholat 2 rakaat, fardu atau sunnah yang menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Dan ini sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersiwak itu bisa pakai kayu arok dan itu yang paling afdol, atau pakai sikat gigi, itu juga menghasilkan sunatan. Karena itu Anda ketika akan tidur, bangun tidur, akan makan, setelah makan Anda gosok gigi itu diniati mengamalkan sunnah, dapat pahala. Kalau Anda tidak niati sunnah, hanya dapat bersih tapi nggak dapat pahala. Nah, bersiwak. Kemudian yang ke-10, memasuki sholat dengan semangat dan kosongnya hati dari kesibukan-kesibukan yang lain. Jadi masuk ke dalam sholat itu yang semangat, jangan males-malesan. Seperti sifatnya orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau berdiri melakukan sholat itu males-malesan. Jalannya nyeret-nyeret begitu, tidak semangat. Nah, orang mukmin tidak begitu, yang semangat masuk ke dalam sholat itu. Kemudian kosongkan hati dari pikiran-pikiran yang lain, fokus hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam pikiran kita selama sholat itu Allah. Merenungkan apa yang dibaca, baik itu zikir, doa, ayat Al-Quran, itu direnungkan baik-baik. Nah, itu. Jadi hanya ingat Allah. Karena itu sholat itu dimulai dengan Allahu Akbar. Kemudian pindah-pindahnya ditandai dengan Allahu Akbar. Mau ruku Allah Akbar, mau sujud Allah Akbar. Kecuali iktidal diganti sama Allah liman hamidah. Yang lain Allah Akbar semua. Allah lebih besar, maha agung, lebih besar, besar dari segalanya. Ngapain Anda di dalam sholat ingat dagangan? Allah lebih besar dibanding dagangan Anda. Ngapain Anda masih mengingat-ingat orang yang merencanakan kejahatan kepada Anda, yang hasut kepada Anda? Anda takut kepada orang, mengingat orang-orang itu dalam sholat. Allah Akbar, Allah lebih besar dibanding dia. Kekuasaan Allah lebih besar dibanding kekuatan dia. Dia tidak akan berdaya melakukan apa-apa kepada Anda kalau Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian seterusnya. Kemudian yang ke-11, melafadzkan niat sholat sebelum takbir. Jadi niat itu tepatnya di hati sebagaimana kemarin diterangkan, tapi sebelum takbir itu sunat membaca niat dengan lisan. Sholli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, sunat. Tapi nggak usah keras-keras sekiranya mengganggu orang lain, dan nggak usah dibuat penyebab waswas. Kalau melafadzkan niat menyebabkan Anda waswas, mending nggak usah dibaca. Saya lanjut dulu sebelum kita kasih jeda untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan dikirim dari sekarang, tidak ada masalah. Tapi ini materi akan saya lanjutkan dulu karena materi kita masih banyak. Ini baru nyampe halaman 16. Kita sudah pertemuan yang keempat, artinya sisa 2 pertemuan lagi, pertemuan yang akan datang dan setelahnya. Nah, jadi saya lanjutkan dulu. Kalau Anda ada pertanyaan silahkan dikirim dari sekarang melalui chat. Nanti akan saya jawab di jeda antara sesi pertama dan sesi kedua. Nah, sekarang kita masuk sunnah-sunnah di dalam sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan di 4 tempat. Jadi sunat tangan itu diangkat. Nah, diangkat. Kapan? Pertama ketika takbiratul ihram. Kedua ketika ruku. 3 ketika i'tidal. 4 ketika bangun dari tasyahud awal. Itu tempatnya ngangkat tangan. Ketika akan sujud, tidak usah ngangkat tangan. Bangun dari sujud ke julus baina sajdatain, tidak usah angkat tangan. Bangun dari sujud kedua ke julus istirahat atau ke tasyahud, tidak usah angkat tangan. Angkat tangan itu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika bangun dari tasyahud awal. Ngangkat tangan itu bagaimana? Begini, Allahu Akbar. Jari-jari ini agak melengkung ke arah kiblat, bukan tegak begini, tapi agak melengkung ke arah kiblat. Kemudian tingginya
tingginya kira-kira ini tapak tangan ini setinggi bahu. Setinggi bahu. Kemudian jempol kira-kira setinggi bawahnya telinga. Jari-jari yang lain selain jempol itu kira-kira tingginya seperti bagian atas telinga. Artinya ngangkatnya seukuran itu, bukan berarti seperti sebagian orang baca kitab sendiri tidak pakai guru. Akhirnya difahami, Allahu Akbar. Jadi ditempelkan ke telinganya gini. Jadi jempolnya nempel ke telinga, tidak begitu maksudnya. Ya biasa gini aja, tidak usah begini. Allahu Akbar. Tidak, ini Allahu Akbar. Jadi tapak tangan kira-kira setinggi bahu, jempol kira-kira lurus dengan bawahnya telinga, jari-jari yang lain kira-kira lurus dengan atasnya telinga. Tingginya bukan berarti ditaruh di bawah telinga begini, enggak. Nah, ini mengangkat tangan itu. Kemudian kedua, meletakkan tangan kanan beserta jari-jari di atas pergelangan tangan kiri. Jadi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar lah. Ini tangan kiri yang di bawah atau yang di belakang, tangan kanan yang di depan, yang di atas. Nah, tangan kanan dan jari-jarinya ditaruh di pergelangan tangan kiri. Jadi macam-macamnya, ada yang begini, ada yang begini, ada beberapa riwayat. Semuanya sunnah, hanya ulama beda mana yang paling afdol. Jadi ada yang cara begini, ada yang begini. Nah, kemudian ketika takbir, nggak usah pakai gaya mengeluarkan jurus. Jadi takbirnya normal saja, Allahu Akbar. Nggak usah kayak sebagian orang, Allahu Akbar. Nah, ada sebagian begitu, Allahu Akbar. Jadi maksudnya biar kanan dulu, kemudian kiri, barusan, kemudian dibalik. Enggak ada tuntunan seperti itu. Nggak ada. Kemudian yang ketiga, melihat ke tempat sujud sepanjang sholat. Jadi orang ketika sholat itu fokus pandangan dari awal takbir sampai salam itu fokus ke tempat sujud. Kecuali ketika setelah tasyahud, setelah illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika illallah, jari-jari diangkat. Jari telunjuk diangkat. Nah, ketika jari telunjuk diangkat, pandangan beralih ke jari telunjuk ini. Jadi dari awal takbir, Fatihah, baca surat, ruku, iktidal, sujud. Kata sujud jangan merem. Sujud, duduk antara dua sujud. Terus sepanjang sholat itu, bahkan ketika tasyahud sebelum illallah, itu pandangan fokus tetap ke satu arah. Ke satu arah yaitu tempat dahi ketika sujud. Itu melek, jangan merem. Nah, dan itu sangat bermanfaat sekali. Pertama melatih fokus. Orang yang fokus itu sangat bermanfaat untuk akal, menambah kecerdasan, kemudian juga baik untuk kesehatan, itu baik untuk kesehatan, utamanya kesehatan mata. Jadi orang itu kalau kepingin matanya sehat, tidak kena penyakit macam-macam, katarak yang lain-lain, itu biasakan fokus, khususnya ketika sholat. Jadi jangan pernah merem. Dari awal sholat, Allahu Akbar sampai selesai sholat, kecuali mulai illallah itu beralih ke jari telunjuk. Selain itu fokus ke tempat sujud, jangan tolak-tolak, walaupun ada suara apapun udah fokus. Anda sholat, tidak usah mikir yang lain, ada suara gelodak atau apa, tidak usah diraukan, fokus ke arah tempat sujud. Dan juga ketika sujud melek, jangan merem. Itu insya Allah kalau dilakukan, itu akan baik sekali untuk kesehatan mata. Dan sudah ada yang membuktikan. Orang yang kena silinder, gara-gara mengamalkan itu selama beberapa waktu, akhirnya lepas kacamata, udah enggak, sembuh total tanpa operasi, tanpa obat. Itu sangat mujarab. Kemudian ya, melihat ke tempat sujud sepanjang sholat. Kemudian berikutnya yang keempat, membuka mata dan tidak memejamkannya sepanjang sholat, termasuk ketika sujud, tidak usah merem, melek ketika sholat itu. Yang kelima, diam sebentar seukuran bacaan subhanallah. Ada 6 tempat ini diam sebentar ini. Jadi dalam sholat itu kaidahnya la sukuta fi sholat, nggak ada diam dalam sholat. Sepanjang sholat itu kita ada bacaan. Sepanjang sholat. Nah, tidak ada diem, artinya terus ada bacaan. Apakah itu Quran, apakah itu doa, apakah itu zikir. Dari awal sholat sampai akhir sholat ada bacaan terus. Kecuali 6 tempat ini, justru kita tidak disunatkan baca apa-apa, diem sebentar. Seukuran bacaan subhanallah. Pertama, antara takbiratul ihram dan doa iftitah, Allahu Akbar. Diem sejenak, baru baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Nah, begitu. Diem sejenak.
Yang kedua, di antara doa iftitah dan ta'awud, setelah selesai doa iftitah, wa ana minal muslimin, misalnya, kemudian jangan langsung a'udzubillah, diam sebentar, seukuran bacaan subhanallah baru a'udzubillah. Yang ketiga, di antara ta'awud dan Fatihah, antara a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dipisah, baru bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat, antara Fatihah dan amin, waladdallin, berarti sejenak, amin. Nah, begitu, itu yang benar, termasuk makmum. Jadi imam waladdallin jangan langsung amin, kadang waladdallin belum selesai udah amin duluan. Jadi begitu imam selesai waladdallin, imam dan makmum sunat amin, tapi nggak langsung, diam dulu sebentar, seukuran bacaan subhanallah, baru bareng-bareng imam dan makmum baca amin. Imam juga baca amin, jangan menghening pencipta, baca amin. Gitu. Kemudian termasuk tempatnya diam adalah antara amin dan surat. Setelah amin, diam sejenak, baru baca surat. Nah, disunahkan khusus untuk ini. Disunahkan bagi imam memperpanjang diam saat ini, yaitu antara amin dan surat itu. Jadi imam setelah baca amin, diamnya agak lama, bukan seukuran subhanallah dalam salat jahriyah, tapi seukuran bacaan al-fatihahnya makmum. Jadi imam setelah waladhdallin, amin, setelah amin ini diam, kira-kira makmum selesai baca fatihah, baru imam baca surat. Nah, kemudian termasuk tempatnya diam adalah di antara surat dan ruku, yaitu antara selesainya baca surat dan ruku. Ini disunahkan untuk diam. Kita lanjut sampai nomor 10, habis itu kita jeda untuk membuka beberapa pertanyaan. Yang keenam, membaca doa iftitah di selain sholat jenazah. Nah, jadi semua sholat sunat atau sholat wajib disunahkan baca doa iftitah, yaitu Allahu Akbar kabiro. Termasuk tuntunan yang banyak salah kaprah langsung kabiro. Jadi doa iftitah itu Allahu Akbar kabiro, walhamdulillah. Jadi Allahu Akbar kabiratul ihram, Allahu Akbar. Diam sejenak, habis itu Allahu Akbar kabiro, bukan langsung kabiro. Nah, ini banyak tuntunan itu langsung kabiro, enggak. Yang benar Allahu Akbar kabiro. Kemudian wajah itu apa, ini wajah itu ada ininya apa enggak? Kebanyakan riwayat hadis memang tanpa ini, langsung wajah tu wajia itu. Tapi bukan berarti terus tidak ada sama sekali riwayatnya. Ini ada di riwayat Imam Tabarani itu ada ini. Jadi kalau ada Ustadz medsos menafikan tidak ada yang ini, itu kurang baca. Di riwayat Imam Tabarani itu ada ininya, ada ini. Nah, jadi membaca doa iftitah selain sholat jenazah tidak usah iftitah, langsung Fatihah. Selain sholat jenazah, apakah itu sholat wajib, sholat sunat, dianjurkan baca doa iftitah, termasuk sholat taraweh. Itu sunat baca doa iftitah. Waduh, taraweh pakai doa iftitah nggak selesai. Begini, doa iftitah itu ada beberapa riwayat. Yang kita pelajari di Madin, di TPQ, di musola-musola, itu gabungan beberapa riwayat. Bagus itu, tapi nggak harus. Untuk menggugurkan sunat itu cukup membaca salah satu. Riwayatnya itu beberapa di antaranya. Yang pendek, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai. Itu doa iftitah sudah. Ini wajah itu riwayat lain. Ya, dari riwayat lain. Ada juga yang baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, singkat sekali. Itu dibaca paling 3 detik. Kalau salat tarawih ditambahi iftitah itu, doa iftitah kan berarti 10 kali takbir, berarti 10 kali iftitah. 3 detik kali 10 cuma 30 detik, setengah menit. Jadi selisih antara salat tarawih yang pakai doa iftitah dan yang tanpa doa iftitah selisih setengah menit. Cuman yang tanpa doa iftitah kena hukum makruh karena doa iftitah ini sunnah yang muakkadah. Kalau sampai ada imam salat tarawih tidak baca doa iftitah, ini imam khain yang akan dituntut pertanggungjawabannya di akhir. Kenapa? Dia melakukan kemakruhan. Kalau Anda salat sendiri melakukan kemakruhan, Anda tanggung sendiri. Tapi kalau Anda jadi imam melakukan kemakruhan, makruhnya merembet ke makmum. Salatnya makmum jadi kurang juga. Karena itu jadi imam salat tarawih harus baca doa iftitah walaupun sunat, tapi harus biar enggak kena makruh. Selisihnya hanya setengah menit. Cukup baca doa Allah iftitah yang singkat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sudah. Nah, tempatnya doa iftitah itu sebelum membaca ta'awud. Sebelum a'udzubillah itu iftitah, baru ta'awud. Yang ketujuh, membaca ta'awud dengan pelan di setiap rakaat. Ta'awud ini setiap rakaat. Sebagian pendapat hanya di rakaat pertama.
yang muktamad, yang pendapat yang kuat dalam madhab Imam Syafi'i, setiap rakaat sunat baca ta'awud sebelum Fatihah. Nah, dan sangat dianjurkan di rakaat pertama tanpa khilaf. Kalau rakaat kedua dan seterusnya ada khilaf. Yang kedelapan, berhenti di setiap bacaan ujung ayat. Jadi baca Fatihah, baca surat, itu setiap ujung ayat itu berhenti. Disambung nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada masalah, tapi afdalnya berhenti setiap satu ayat. Itu di tarawih ini sering disambung biasanya. Tarawih itu banyak kesunatan-kesunatan ditinggalkan demi untuk selesai duluan. Terutama di masjid-masjid Mandalika atau di musola-musola Sentul. Eh, Jadi kenapa disebut Masjid Mandalika atau musola Sentul? Ya karena dibuat balapan. Harusnya kan balapan itu di sirkuit Mandalika atau Sentul sana. Di masjid buat balapan akhirnya ya itu. Jadi Masjid Mandalika, musola Sentul. Nah, imamnya Valentino Rossi. Nah, yang kedelapan, yang kesembilan, membaca amin. Bagi imam, makmum atau salat sendiri, sunnah baca amin. Nah, jadi imam itu juga baca amin. Banyak imam tidak baca amin. Imam juga baca amin bareng-bareng sama makmum. Yang ke-10, membaca ayat Al-Quran, surat maksudnya, setelah Fatihah. Ayat sudah menghasilkan kesunatan, tapi afdolnya surat yang sempurna walaupun pendek. Jadi Anda membaca, menurut Imam Ibnu Hajar, Anda membaca Qul Huwallahu Ahad yang satu surat sempurna walaupun pendek, afdol daripada Anda membaca satu juz surat Baqarah. Jadi lebih baik satu surat sempurna dibanding sebagian surat walaupun panjang. Ini beberapa kesunatan sholat. Kita berhenti sejenak. Saya coba cek pertanyaan yang masuk. Kita jeda sejenak, break sejenak untuk menerima beberapa pertanyaan. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Misal ini misal kita mandi besar, selesai mandi besar ternyata ada misalnya cat atau apa atau lipstik yang masih nempel. Nah, itu apa boleh dibersihkan lalu terus dibasuh atau gimana? Iya. Jadi kalau ada orang mandi wajib, mandi sunnah atau wudhu, kok ada sebagian anggota badan yang tidak terbasuh karena ada cat, lipstick, atau make up yang menutupi kulit sehingga tidak terkena aliran air, maka tidak usah diulang mandinya total. Cukup kalau mandi besar itu yang ada catnya, itu dibersihkan, kemudian disiram yang tadi ketutup cat itu aja. Tinggal begitu saja. Itu kalau mandi besar. Kalau wudhu, maka misalnya catnya itu ada di tangan, maka tangan yang ada catnya itu dibersihkan, disiram bagian tangan yang tertutup cat tadi. Karena wudhu itu harus tertib, berarti tangannya baru dibasuh ini. Setelah itu harus dilanjut kepala dan kaki. Itu kalau wudhu, karena harus urut. Tapi kalau mandi tidak. Sebagai pertanyaan, bagaimana pertanyaan barusan, itu jadi tidak usah ngulang mandi total, cukup catnya itu dibersihkan, lipstiknya itu dibersihkan, habis itu yang tadi tertutup cat atau lipstik atau semisalnya itu dibasuh. Nah, syukron Ustaz.
Afwan Ustadz, tanya satu lagi nggak apa-apa Ustadz ya? Silakan. Ya, misal kita ini mau mensucikan lantai. Misalnya lantainya itu yang mau disucikan 2 meter persegi ya. Nah, terus itu kita itu membersihkannya itu harus dialirkan air sampai semua, atau boleh nggak kalau gini, dialirkan misalnya yang 1 meter persegi, terus yang lainnya diratakan, atau gimana? Coba diulang soalnya ini mantul suaranya tidak jelas. Oh iya, jadi misal begini, kita mau mensucikan lantai, misalnya lantainya itu 2 meter persegi. Nah, itu mensucikannya itu kita mengalirkan semuanya, 2 meter perseginya semuanya, atau bisa kalau misalnya cuma 1 meter persegi aja, terus lainnya diratakan. Yang pertama atau yang kedua, Ustaz? Ya. Jadi dalam mensucikan najis itu, misalnya lantai 2 meter. Ada kemungkinan najisnya itu memang rata ke lantai 2 meter persegi itu. Atau najisnya hanya sedikit. Ini yang mana? Yang 2 meter persegi. Rata najisnya. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya ada lantai 2 meter persegi, semuanya najis. Misalnya bekas ompol, akhirnya dilap sampai melebar ke area 2 meter persegi itu. Jadi najis semua itu 2 meter persegi. Maka untuk nyiram najis, nyiram mensucikan lantai tadi sama-sama benar tadi yang disampaikan itu. Jadi langsung disiram semuanya 2 meter itu dengan air 1 ember misalnya, itu benar. Atau disiram sebagian, kemudian airnya itu diratakan. Jadi disiram 1 gayung misalnya, hanya terbasuh 1 meter persegi. Untuk 1 meter perseginya ya air yang tadi di lantai yang basah diratakan. Itu juga boleh. Karena apa? Karena air itu yang dibuat membasuh najis selama belum pisah dari tempatnya itu masih tohir mutahhir, masih bisa suci, masih suci dan bisa mensucikan sekitarnya. Tapi kalau air itu diambil untuk mensucikan tempat lain tidak boleh. Tapi kalau hanya meratakan di area sekitarnya itu diperbolehkan. Jadi yang disebutkan tadi dua-duanya benar. Nah, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Silahkan yang lain. Pertanyaan tadi. Oh, di chat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada beberapa orang yang berpendapat kalau menyentuh suami atau istri itu tidak membatalkan wudhu asal tidak menimbulkan syahwat. Apakah itu ada dalilnya? Masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Menurut madhab Imam Syafi'i, batal. Syahwat atau tidak syahwat itu batal. Menurut Imam Syafi'i. Tapi ada pendapat Imam Malik seperti yang Anda sebutkan itu. Mantul sekali.
Jadi menurut Imam Malik, asal tidak syahwat maka wudhunya tidak batal. Masing-masing ada dalilnya. Dan itu pendapat ini kita perlukan bukan hanya kepada suami atau istri, walaupun bukan suami bukan istri, laki-laki ajnabi atau wanita ajnabiyah. Ini sangat diperlukan nanti ketika Anda melakukan ibadah haji atau umroh, ketika tawaf berdesak-desakan. Tawaf itu harus punya wudhu. Nah, kalau mengikuti mazhab Syafi'i ini nanti akan sering kesulitan. Anda akan sering wudhu, nanti sering batal. Dan itu sangat susah ketika berdesak-desakan. Maka pendapat Imam Malik ini bisa diikuti asalkan tidak syahwat. Cuman kalau kondisi normal ya nggak perlu. Nah, itu misalnya ketika dalam kondisi normal kita bersentuhan dengan suami atau istri tidak syahwat, kemudian wudhu tersebut kita pakai sholat, jangan. Usahakan ibadah kita itu sholat atau lainnya itu sah menurut semua ulama. Karena kalau Anda habis nyentuh suami atau istri karena tidak syahwat kemudian Anda sholat, sholat Anda hanya sah menurut Imam Malik. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak sah. Maka sebaiknya Anda wudhu lagi biar sholat Anda sah menurut kedua imam tersebut. Jadi usahakan eh, yang kita lakukan itu apakah itu ibadah, akad nikah, itu usahakan sah menurut semua ulama. Dipersilakan yang lain. Masih ada sisa waktu sebentar yang tersisa. Kalau memang nggak ada pertanyaan dan nanti waktunya habis kita tutup. Kita lanjut pada dua pertemuan berikutnya insya Allah, pertemuan kelima dan keenam. Ada waktu 2 menit lagi yang tersisa. Kita tutup insya Allah karena waktunya sudah habis. Jam 19.15. Insya Allah akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Sisa 2 pertemuan lagi, keempat dan keenam, kelima dan keenam. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah, dan bisa mengantarkan kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniya wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah.